Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, aku Dimas. Saya Ipan. Dan kami yang akan menemani sahur kalian selama 1 bulan ke depan di Teman Sahur Kamu. Oh iya, ngomong-ngomong soal sahur nih, Sobat Winners, gimana sahur pertama kalian? Oh iya ya Pan, biasanya kan kalau sahur hari pertama itu suka ada 2 tipe orang nih. Tipe yang pertama, saking mereka senangnya menyambut bulan Ramadan, jadi mereka bangun kecepatan. Nah, ada juga yang kedua, itu dia karena puasa hari pertama, jadi bangunnya kebablasan. Nah, kalau kamu masuk tipe yang mana nih, Pan? Oh, kalau saya sih jelas masuk tipe yang pertama ya. Soalnya saya itu sangat antusias sekali kalau menyambut dengan Ramadan gitu. Kalau Sobat Winners nih, Sobat Winners masuknya ke tipe yang mana? Tipe yang semangat karena puasa pertama atau tipe yang karena puasa pertama jadinya kebablasan nih? Sobat Winners bisa komen di kolom komentar ya. Nah, ngomong-ngomong soal puasa nih, di podcast kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup populer di SMK Widya Nusantara. Beliau adalah seorang yang selalu memimpin dalam segala kegiatan al-Islam. Juga beliau juga salah satu guru PAI di SMK Widya Nusantara. Ayo loh, Sobat Winners, coba kalian tebak kira-kira siapa nih bintang tamu pertama kita? Kalau kamu Dim udah tahu belum? Tahu dong. Coba ya, kami kasih waktu Sobat Winners buat menebak selama 5 detik ya. Yap, dan tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Yaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kalau Bapak kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah. Pada saat ini Bapak masih diberikan kesehatan yang baik. Kalau kalian berdua gimana? Alhamdulillah Sehat. Sahurnya gimana sahur? Alhamdulillah tepat waktu. Iya. Nah, Oh iya, siap. Lanjut aja. oke lanjut aja. Nih, pertama-tama nih, Ya, Pak, bisa sambut dulu nih Sobat Winners kita. Oke. Assalamualaikum sahabat Winners. Berjumpa lagi bersama podcast kami, yaitu podcast Teman Teman Sahur sahur Kamu. kamu. Teman Sahur Kamu. Oke. Bahkan kita itu tadi ngebahas tentang 2 tipe orang Siap, ya. yang sahurnya semangat sama yang kebablasan. Oke. Kira-kira nih, kalau Bapak masuknya tipe yang mana ya? Mungkin kalau bagi Bapak tipe yang sedang-sedang saja kali gitu ya. Ya, sedang-sedang saja gitu. Ya terlalu malam enggak, terlalu siang enggak. Gitu kan. Kalau terlalu malam nanti sahabat Winners juga nanti pada ngantuk lagi kali ya. Ini yang kebablasannya subuh kali ya. Ya mendingan kita ambilnya pertengahan aja ya, sekitar kalau seumpamanya imsaknya itu jam 4:30, kita ambil sahurnya jam 4-an. Biar ada buat relaksasi berapa menit gitu-gitu kan ya. Oke, gitu. Kira-kira nih Pak, Ya. buat Sobat Winners kita nih, Bapak punya tips gak supaya bisa bangun tepat waktu buat sahur? Oke, baik. Kalau masalah remaja untuk sahur itu umumnya kesiangan gitu ya. Umumnya kesiangan gitu ya. Karena ya kebanyakan sih tidak menutup kemungkinan kan ke anak-anak zaman sekarang itu banyak apa namanya, malam hari itu banyak begadang-begadang gitu deh. Begadang-begadang gitu. Untuk tips agar tidak kesiangan sahurnya itu ya, mungkin bisa aja dengan trik kita tidur bareng di masjid setelahnya tadarus kali ya. Setelahnya tadarus, setelahnya sholat taraweh, ya, kita tidur bareng di masjid. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya jarang-jarang ya. Iya, Nah, jarang-jarang. Zaman sekarang tuh malamnya main game. Nah, betul itu. Kalau dibawa main game kan suka apa namanya, ujung-ujung udah pagi lagi gitu. Ya, betul. Nah, mungkin bisa aja untuk tips agar tidak kesiangan, ketika bukanya jangan terlalu banyak sahabat
gitu kan ya. Oh, Jangan iya. terlalu banyak ya. Itu yang cukup-cukup aja deh gitu kan. Dan juga kita tidurnya diatur aja gitu kan. Mungkin bisa kalau kita tidur bolehlah jam 9 gitu kan ya. Boleh jam 9 itu kan cukup, tidur jam 9 cukup, bisa bangun jam 4 gitu. Jadi jangan sampai lebih dari jam 10 gitu loh. Jangan lebih. Kalau untuk agar tidak sahurnya itu kebablasan Iya, gitu biar kata nggak tadi. terlambat. Biar nggak keterlambatan. Nah itu ini pola tidur aja sih sebenarnya, mudah-mudah susah ya. Iya, Nah, kalau bagi nih akang-akang ini mah susah-susah. Kalau bagi bapak mah ya udah dasarnya udah ngerek kali kan dia. Habis kadang-kadang kalau lagi sholat tarawih juga ya udah lenggat-lenggut gitu ya, gitu kan udah ada ngantuk-ngantuk. Ya mungkin tipsnya jangan terlalu malam lah tidur. Itu intinya. Jangan terlalu malam tidur, tidurnya jangan terlalu malam. Makannya jangan terlalu di full, gitu kan, full sehingga proses makanan yang diolah di dalam perut itu belum selesai. Ini yang timbulkan ngantuk gitu. Iya, Yang betul. ngantuk yang lama gitu gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, nah Pak, kita kan sebagai seorang Islam, di rukun Oke. Islam kan kita diwajibkan untuk berpuasa ya Pak. Hmm, Nah, kalau keutamaan dari bulan Ramadan atau bulan puasa ini apa sih Pak gitu? Oke, baik. Keutamaan ya. Kalau keutamaannya itu sangat banyak ya, karena kalau bulan suci Ramadan ini Bulan yaitu yang bulan, ditunggu-tunggu ya. bulan yang tunggu, bulan yang dilipat gandakan pahala, gitu kan ya. Bulan yang semuanya itu pahala-pahala itu kayaknya mudah untuk didapatkan. Iya. Iya, betul. Mudah untuk didapatkan. Nah, mungkin kalau kita bicara masalah keutamaan, ya, kalau kita masalah keutamaan ini, mungkin di dalam bulan suci Ramadan itu sahabat winners ya, itu keutamaan yang paling utama itu adalah adanya malam apa ya? Lailatul Qadar. Betul sekali sahabat winners ya. Yang mana pada malam itu, di malam-malam Lailatul Qadar ini, ibadah kita ini bagaikan di 1000 ya, 1000 lipat ganda pahalanya. Gitu. Dan orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu, insya Allah, aku yakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, karena malam Lailatul Qadar itu malam 1000 Malam. bulan. Nah, itu malam 1000 bulan. Bukan berarti kita ibadahnya itu 1000 Kali. kali gitu kan ya. Tapi dalam malam itu pahala kita, walaupun kita melakukan satu sholat ya, contohnya sholat ya, sahabat winners ya, sholat nih, contohnya sholat sunnah satu kali, itu pahalanya ibarat kita melaksanakan ibadahnya 1000 bulan. Nah, jadi otomatis kan udah kelihatan itu dilipat gandakannya 1000 kali. Nah, itu. Dan mungkin salah satu di antara yang malam-malam yang hari-hari yang utama-utamanya gitu di bulan suci Ramadan, yaitu Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran di mana Al-Quran pada saat itu diturunkan. Al-Quran diturunkan mungkin secara full, Al-Quran diturunkan yang mana Al-Quran ini adalah sebagai panduan untuk umat manusia, bahkan bukan untuk umat manusia, bukan untuk umat Islam saja ya, tetapi untuk umat manusia yang ada di permukaan bumi, itu adalah sebagai panduan hidup, termasuk sahabat winners juga, gitu ya, udah pasti ya. Oke. Nah, itu mungkin diantaranya. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan kalau di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau boleh tahu Lailatul Qadar itu tepatnya itu di tanggal berapa kira-kiranya? Oke. Yang pasti malam minggu kali ya? Bukan ya? Kalau malam minggu itu buat ini ya, buat pada remaja. Yeah. Tapi enggak ya, kalau umat Muslim enggak lah gitu kan ya. Biasanya itu secara umum kan kalau malam minggu itu buat anak-anak remaja yang ya mungkin apalah gitu kan ya. Katanya malam minggu itu malam yang panjang, tapi ya. Di sini malam Lailatul Qadar biasanya
jatuh kepada malam yang ganjil pada bulan Ramadan. Nah itu, entah itu malam apa, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ataupun Minggu, itu kan, asalkan tanggal dari bulan suci Ramadan itu bukan tanggal eh, Masehi ya, tetapi tanggal Hijriah itu loh, hitungnya tanggal Hijriahnya gitu kan ya. Tanggal ganjil kayak tanggal 1 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan, 7 Ramadan, dan seterusnya yang tanggal ganjil. Dan itu tidak tahu loh sahabat Winner kapan loh ya apa akan terjadi malam apa namanya Lailatul Qadar tersebut. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ya kita diharuskan terus perbanyak ibadah dan sebanyak-banyaknya pokoknya gitu kan. Jangan sampai ini puasa nih lagi saum nih malas-malas, enggak kali ya kalau gitu, enggak ya itu. Oke. Masya Allah, berarti bulan puasa ini memang sangat-sangat hebat ya Pak. Dimana Betul. seperti Iya, yang Bapak tadi sebutkan, yang sholat sunnah saja bisa pahalanya berlipat ganda seperti sholat wajib. Nah, bisa gitu kan. Sholat sunnah yang di malam Lailatul Qadar dilipat karena kan 1000 gitu kan. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, bulan puasa ini ada hikmahnya nggak sih Pak? Hikmah dari bulan puasa. Wah, Masya Allah ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol hikmah, kayaknya kalau kita ditinggalin sama bulan suci Ramadan ya, itu kayaknya sedih deh. Ya, Pasti sedih. wah, sedih banget itu. Hikmahnya itu pada bulan suci Ramadan itu yang paling terbesar itu adalah segala dosa perdosaan yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Diampuni juga pada bulan suci Ramadan inilah sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan itu sahabat Winners, jangan lupa ya, banyak-banyak itu beribadah juga ya, jangan sampai main game terus itu kan ya. Sehingga ketika kita habis bulan suci Ramadan nanti itu kita kecewa deh. Gitu ya, kecewa karena apa? Tidak mendapatkan dari rasa nikmat hikmah dari kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tersebut gitu. Oke. Ini Pak, ngomong-ngomong soal puasa nih, Ya. menurut Bapak, suasana puasa zaman dulu sama zaman sekarang itu beda nggak sih Pak? Baik. Suasana ya. Iya. Suasana. Gitu. Mungkin yang hadir di acara podcast Winner sekarang banyakan abang-abang sama mas-mas kali ya. Abang-abang sama mas-mas gitu. Kalau suasana dulu itu jauh sangat berbeda sekali zaman sekarang. Kenapa sih berbeda ya? Mungkin kalau dulu itu belum ada yang namanya alat teknologi yang lebih canggih seperti sekarang ini. Gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada gadget, HP gitu kan dan lain sebagainya ya. Bahkan apa namanya di dalamnya pun ada aplikasi-aplikasi semacam permainan atau apa atau game-game apa gitu kan. Kalau dulu aslinya ketika berpuasa itu ya enaknya gitu, yang ditunggu-tunggu itu nanti ketika mau buka namanya ngabuburit bareng gitu kan. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya ngabuburit bareng itu apa ya? Kayak yang diam-diaman gitu, kayak yang lagi ada apa ya, musuh-musuhan atau gimana gitu ya. Padahal enggak gitu loh, padahal enggak gitu ya. Kalau dulu bener asik jalan bareng gitu kan, naik sepeda bareng kalau zaman. Kalau sekarang kan jalan apa jarang sekali ya yang jalan. Bahkan yang naik sepeda pun jarang. Sekarang kan pakai motor. Warawiri ke sana kemari gitu kan. Nggak ada tegur sapa. Kalau dulu tuh enak gitu kan. Siapa? Ngabuburit yuk. Nah, gitu. Jadi akhirnya dengan keadaan mungkin zaman yang kita alami sekarang ini banyak perubahan gitu kan. Sehingga untuk rasanya jelas berbeda. Iya, berbeda sekali. Karena kalau dulu zaman orang-orang zaman old, kalau sekarang itu zaman new gitu. Nah, seperti itu. Nice. Wah, jadi kangen ya, soalnya kita juga pernah ngerasain yang gitu pas kecil ya kan. Ya, Sekarang mah udah
sekarang mah ngabuburit juga masih pada main HP ya. Iya, Nah, jadi sekarang mah ngabuburitnya itu main Iya. game gitu kan. Nah, jadi suasananya juga tidak Udah terasa. agak terasa lagi. betul ya. Karena pola pikir zaman anak-anak sekarang berbeda kali ya. Iya, iya. Gitu, pola pikir berbeda. Mungkin kalau sekarang lebih ke apa ya namanya, lebih ke individualis gitu ya, Iya. lebih ke individualis ataupun lebih ke komunitas, gitu kan, komunitas masing-masing, gitu kan. Ya kadang-kadang di komunitasnya masing-masing juga eh, jarang ada yang komunikasi yang apa namanya komunikatif gitu loh. Jadi paling komunikasinya itu dari jauh ya. Nah, gitu. Kadang-kadang ini apa ngobrol-ngobrol ngeriung-ngeriung ini, yang pasti pegangnya HP lagi, Nah, gitu kan. Nah, itulah. Nah, makanya di sekarang itu jadi terasa jelas-jelas ya kalau tadi kita ngobrol-ngobrol rasa berbeda, beda banget, beda banget. Jadi nostalgia betul kan. Oke, sahabat Winners. Jadi, aduh jadi agak kangen gini sama feels puasa zaman dulu. Nah, begitu. Oh ya nih, ada nih Pak, Oke. dan pertanyaan dari Ya. Sobat Winners satu kita. Ya, Sobat Winners kita ini bertanya, ya. kan kalau di bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda. Betul, betul, Nah. betul. Bagaimana dengan dosanya Pak? Iya. Apakah dosanya juga ikut berlipat ganda atau gimana? Nah, ngomong-ngomong soal dosa ya, Ya. Ya. jadi ingat mati nih. Ngomong-ngomong saja dikit mati. Tapi mudah-mudahan ya Allah kita. Tapi kalau datangnya bulan Ramadan jadi rasa pengen gitu matinya di bulan Ramadan gitu loh. Karena apa orang yang meninggal pada bulan suci Ramadan itu pahalanya sama seperti orang yang berjihad. Masya Allah. Itu. Nah, ngobrol-ngobrol masalah gimana sih untuk dosanya, apa dilipat gandakan atau kagak ya, gitu kan, atau kagak ya, gitu kan. Kalau emang kalau enggak, mau berbuat dosa lagi oh ya nggak boleh, itu nggak boleh, gitu jelas harus ditinggalin. Gitu. Jangan melakukan. Jangan sahabat Winners ya, jangan deh, awas deh, mentang-mentang pahalanya nggak dilipat gandakan nih, sahabat Winners, gitu kan ya, mancing-mancing deh untuk ngedatangin dosanya, lebih baik jauhin aja deh, gitu kan, nanti jadi penyakit loh sahabat Winners. Baik, untuk dosa ini di sini udah ada juga ya, keterangan bahwasannya untuk dosa yang sahabat Winners lakukan itu tergantung kadarnya gitu ya, tergantung kadarnya. Nah, tergantung kadarnya tetap gitu kan. Kalau dosa yang kecil itu Allah membuka pintu maghfirah ampunan ya. Dosa-dosa yang kecil ya, dosa-dosa yang kecil nih maksudnya. Terus kalau dosa yang besar gitu kan, tetap Allah memberikan itu yang namanya dosanya, status dosanya, tapi tidak dilipat gandakan. Tetap mendapatkan dosa tapi tidak dilipat gandakan. Semacam ini ya, yang kalau yang besar itu kayak membunuh kali ya, kayak membunuh gitu kan. Masa bulan suci Ramadan kenapa membunuh gitu ya? Ngeri banget itu gitu kan ya. Nah, semacam soalnya sekarang kan zaman seperti itu ya. Zaman sekarang itu banyak kejadian seperti itu. Tidak menutup kemungkinan kan pada bulan suci Ramadan juga akan terjadi hal itu gitu kan. Yang namanya kejahatan kan kita sekarang di mana-mana gitu. Jadi untuk sahabat Winners waspadalah gitu kalau zaman sekarang ya, karena ini ada kejadian seumpamanya seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Itu tetap dosanya dosa besar karena sudah membunuh. Tapi apakah dilipat gandakan? Enggak, tetap seperti itu. Apakah Allah mengampuni? Tetap itu. Ya, yang Allah ampuni itu adalah dosa-dosa yang mana itu tidak termasuk dosa-dosa yang besar. Nah, salah satu ada nih kalau anak-anak zaman sekarang ya, namanya gibah lovers gitu. Gibah lovers sudah. Nah itu, kita lagi puasa nih, gitu, tiba-tiba ada yang yang mancing-mancing gitu loh, yang mancing-mancing sebenarnya ngomong, si Anu gini atau gimana gitu kan. Nah, kalau itu, baru Allah maafkan. Ketika kita ingat, segeralah, astagfirullahaladzim, kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan.
Nah itu maka Allah pun akan mengampuni itu gitu kan. Kalau tapi perasaan kalau gibah lover mah kayaknya kayak yang nggak sadar gitu ya. Iya. Kalau kita udah ngobrol, kebablasan deh lah itu. Sip. Jadi intinya kalau dosa besar tetap, tapi tidak dilipat gandakan. Cuman dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang kecil, aku yakin Allah akan memaafkan. Asalkan ini awas nih, asalkan kitanya juga nih, ya sahabat Venus ya, asalkan kitanya juga cepet ketika kita lupa baca istighfar dan tidak mengulanginya lagi. Nah, Oke ya, peringatan nih buat sobat Venus, jangan mentang-mentang kan tadi Bapak bilang di bulan puasa itu dosanya itu ditahan ya. Iya, betul. Jangan mentang-mentang ditahan, jadi sobat Venus pas bulan puasa itu ngelakuin banyak dosa. Nggak boleh. betul sekali. Lebih baik kita baca Al-Quran, kita tadarus, berbanyak zikir gitu kan. Itikaf di masjid itu kayaknya lebih Iya Pak, nanti lebih takutnya good. ada yang tiba-tiba kepikiran nih, wah di bulan puasa nih dosanya ditahan nih, kita ngelakuin banyak dosa, terus nanti Iya, pas betul. terakhiran itu tobat gitu Pak. Nah, jangan sampai gitu kira gitu, nggak boleh itu ya, nggak baik gitu. Tetap kita harus positive thinking, kita harus tetap beribadah, perkuat ibadah kita, walaupun katanya apa namanya iblis dan setan itu dibelenggu katanya ya. Iya betul. Padahal enggak loh, Oh, itu iya. suka ada ujian kan ya. Ya, beringet kan? Nah, Iya, oke. Pak. Betul, Kenapa betul, ya? betul. Meski kan katanya di bulan puasa itu kata Iya. Bapak, setan sama iblis itu dibelenggu. Tapi kenapa manusia misalnya itu masih tetap kebablasan gitu? Oke, baik gitu ya. Udah menjadi mendarat lagi. Nah, betul, baik. Ya, jelas. Nah, ini ya kalau ini ya yang ada keterangan mengatakan bahwasannya yang namanya setan itu dibelenggu betul. Itu jenis setannya itu dibelenggu, itu kan. Dan setan itu kan bangsa jin gitu loh. Ya, emang itu semuanya dibelenggu. Cuman sebelum dari bulan suci Ramadan kita kan sering digoda-goda tuh. Nah, terus kadang-kadang perilaku kita pun meniru-niru mereka tuh. Ya, meniru entah apa itu dari apa tontonan, entah itu dari kita yang real, yang nyata di masyarakat atau gimana gitu. Kadang-kadang itu perilaku itu suka nempel menjadi habit, jadi kebiasaan gitu loh. Ya, jadi kebiasaan gitu loh. Emang betul yang namanya setannya itu ya dibelenggu semuanya, dimasukin ke rumahnya yaitu di dalam neraka gitu kan, bahkan dikunci gitu ya. Bahkan Allah pun menutup rapat-rapat dan mengunci, menginstruksikan ke malaikat Malik untuk digembok agar itu wujud setannya tidak keluar. Nah, Sobat Binas, fun fact nih. Meskipun setan itu apa pas dibelenggu. dibelenggu, Iya, iya. tapi dan membawa efek-efek negatif ke kita. Iya. Tapi setan itu lebih pintar dari kita kalau soal urusan agama, loh ya. Betul. Nggak sih, Pak? Betul, betul sekali. Nah, pertanyaan saya nih, kan setan itu memberi habit ke kita. Iya. Kenapa habit rajin mengajinya tidak menempel ke kita, Pak? Betul sekali. Kenapa sih kok kalau setan mah mudah di apa namanya ditiru gitu loh. Ya. Sedangkan kita kan punya sosok manusia kalau dikatakan mah intan berlian gitu loh. Ya itu ya ada Rasulullah SAW alaihi. Nah, kok susah banget sih menirunya? Nah itu ya. Kenapa sih kok susah banget menirunya? Yang namanya setan kan mereka mencontohkan biasanya yang enak-enak, yang mudah-mudah gitu kan. Nah, apalagi sahabat-sahabat winners nih, yang kalangan-kalangan remaja nih, gitu kan ya. Pas waktu hujan, itu kan betul kita musim hujan ya sekarang ya. Pas musim hujan, habis sahur, merungkut lagi deh, gitu kan. Ya paling enak gitu. Nah, tapi kan seharusnya kita habis sahur, kita ada sisi kesehatan juga ya. Kalau habis makan jangan langsung mandi ya, kita santai dulu beberapa menit lah gitu kan, langsung mandi. Nah, alangkah baiknya kita langsung aja kita ke masjid berolahraga lah, minimal kita jalan-jalan apalah di rumah gitu kan. Mungkin
jangan kita sahabat swinner yang cowok-cowok nih, gitu kan. Jangan mentang-mentang cowok nih, gitu kan ya. Sama aja kalau di rumah pun kita beres-beres tempat tidur, kita sapu-sapu. Nah, biar tidak ngantuk lagi gitu lah. Nah, itu biar tidak ngantuk lagi. Nah, untuk kita masalah baca Al-Quran tuh emang betul ya, daripada baca Al-Quran, kadang-kadang sekarang tangan tuh lebih refleks ke apa ya? Ke HP, betul. Scroll gitu ya. Pasti lihat ya enggak gitu kan. Lebih baik nanti mah gitu kan ya. Kita scrollnya mushaf Al-Quran aja. Ya. Tips agar kita apa namanya selalu gitu kan, selalu menjalankan kebaikan, cobalah untuk dilawan dari hati dulu. Ya, Niat dulu. Niat dulu. Saya harus perbanyak baca Al-Quran gitu loh. Jangan perbanyak baca WA dari doi gitu ya. Itu paling seru gitu kan ya. Padahal itu di Islam itu boleh, apalagi bulan suci Ramadan ya, bisa menghilangkan pahala ini. Sahabat swinners nih, ngajak-ngajak nih, ya gebetan-gebetannya tuh nongkrong-nongkrong gitu kan ya. Dengan alasan apa sih? Dengan alasan ngabuburit katanya. Gitu. Ya tetap aja itu nggak boleh gitu kan ya, karena bukan mahramnya, bukan mahramnya. Nah, niat di hati kita perbanyak ibadah, niat di hati saya ingin target baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Nah, itu diniatkan. Tapi itu bukan hal yang mudah ya. Perlu dengan perjuangan yang gimana gitu ya. Yang harus greget gitu perjuangan. Nah, itu gitu. Jadi maksud dari Bapak ini, Sobat Winners ya, kalau perubahan itu datang dari diri kalian masing-masing. Betul. Jadi misalnya Bapak sama Ibu guru di sekolah itu hanya membantu kalian untuk mau merubah diri kalian masing-masing. Nah, kenapa? Karena untuk berubah itu harus dari intinya dulu. Intinya itu kalian. Yang kedua, ada untuk dorongan. berubah tentunya pasti tidak akan nyaman. Betul. Karena untuk berubah menjadi lebih baik, kita itu harus keluar dari zona nyaman. Harus ada perjuangan. Nah, betul. Jangan perjuangin si doi doang. Apalagi bulan seperti Ramadan ya. Kita perjuangkan pahala ya. Oke, sahabat dinner, kita perjuangkan pahala nih. Ya, perbanyak. Oke. Nah, itu mungkin sahabat Tiners pertama kali kita perdana ya, perdana dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita ini harus banyak menggali pahala-pahala gitu kan, dan jauhkanlah apa-apa yang bisa nanti membatalkan puasa itu sendiri ataupun pahalanya. Jadi sahabat Winners harus semangat untuk menggali yang namanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, plus perlu ditingkatkan juga. Oke, terima kasih. Mungkin dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Winners, itulah episode pertama dari podcast Teman Sahur Kamu. Aku Dimas. Saya Ivan. Jangan lupa sahur bersama Teman sahur.